Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu peserta P3K tahap 1 yang tidak lolos pada seleksi kompetensi akan tetap menjadi ASN. Kok bisa? Berikut ini penjelasan dari Menpan RB. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1 saat ini tengah menjalani ujian kompetensi teknis. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 1 tercantum dalam surat PLT Kepala BKN nomor 66-01-KS.01-SD-K-2024. Berdasarkan surat tersebut, seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 1 akan dilaksanakan pada tanggal 2-19 Desember 2024. Sementara bagi instansi yang mengadakan seleksi kompetensi tambahan akan mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan pada tanggal 10-21 Desember 2024. Diketahui para peserta ini sedang memperebutkan kuota formasi P3K yang disediakan oleh instansi pemerintah. Seleksi P3K 2024 memang disiapkan untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini yang mengatakan seleksi P3K 2024 dilaksanakan sebagai upaya dalam penataan tenaga non-ASN utamanya dalam database BKN. Nantinya, formasi pada seleksi P3K tahun 2024 diberikan 100% untuk tenaga non-ASN dengan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Meskipun demikian, terdapat hal yang berbeda pada seleksi P3K tahun ini. Semua peserta yang mengikuti seleksi kompetensi P3K akan menjadi ASN dan berhak mendapatkan NIP. Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa honorer dengan peringkat terbaik dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara
bagi peserta yang gagal atau tidak mendapat peringkat terbaik dalam seleksi kompetensi akan tetap diberikan NIP dan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Jadi kita coba lagi cari cara, misalnya dia akan memasukkan ke dalam P3K paruh waktu atau seperti apa. Saya punya komitmen untuk selesaikan Desember tentunya. Masalahnya kan dari daerahnya nggak mengusulkan sesuai dengan tempat yang kita sediakan, ujar beliau. Hal tersebut dikarenakan Kemenpan RB dan BKN menjamin peserta tahap 1 yang gagal dalam seleksi kompetensi tetap diangkat menjadi P3K. Kemenpan RB telah sepakat dengan BKN akan mengangkat para tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu diperuntukkan khusus bagi honorer yang gagal dalam seleksi P3K. Sebagai tambahan informasi terkait dengan P3K paruh waktu, sampai saat ini mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu terutama masalah gaji belum ada kepastian yang jelas. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Informasi mengenai penjelasan dari Menpan RB dan BKN terkait jaminan NIP bagi peserta P3K 2024 tahap 1 yang gagal pada seleksi kompetensi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.